Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ENE Sinau Bareng, Pinter Bareng. Sore hari ini saya mengundang seorang tamu yang super istimewa. Beliau adalah salah satu tokoh sejarah maritim Indonesia dan beliau berkenan hadir di channel saya. Dan selain itu beliau adalah seorang dosen di program studi sejarah Fakultas Ilmu Budaya sekaligus ketua program S2 dan S3 program studi sejarah. Langsung saja kita sapa kepada tamu terhormat saya yang sekaligus senior saya, yaitu Profesor Dr. Singgih Tri Sulistiono M.Hum. Selamat sore, Prof. Singgih. Selamat sore. Gimana kabarnya, Prof. Singgih? Alhamdulillah, pangestunipun sehat walafiat. Wah. Nanti kalau tambah cantik malah menakutkan. Jadi pada sore hari ini kita akan sinau bareng kepada Prof. Singgih terkait dengan bagaimana kita ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dan kita tahu dalam konteks historis Indonesia memegang peranan penting dalam perdagangan dan pelayaran. Namun saat ini Prof, sebelum nanti kita memaparkan lebih jauh terkait tentang posisi strategis Indonesia dalam perdagangan dan pelayaran dunia, saat ini kelihatannya ada beberapa permasalahan mungkin dalam dunia maritim Indonesia terkait dengan Laut Cina Selatan, kemudian relasi kita dengan tetangga-tetangga kita di Malaysia, ada Sebatik, ada Sipadan, ada Ligitan, kemudian mungkin potensi ke depan akan ada banyak problem terkait dengan zona ekonomi eksklusif kita yang menurut wilayah kita. Bagaimana tentang Laut Cina Selatan dalam peta geopolitik dan strategis dilihat dari perspektif maritim, Prof? Iya, terima kasih Mas Alam yang pertama-tama atas undangannya ya, untuk diajak berpodcast ria pada sore hari ini. Kemudian yang kedua juga ini kebetulan tema yang diangkat juga sangat menarik ya, dan sangat aktual, bahkan juga bisa dikatakan futuristik ya. Ya. Mengapa? Karena persoalan Laut Cina Selatan ini tidak hanya menjadi konsen bagi dunia internasional, baik di negara-negara yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan, ya, baik itu Indonesia, Filipina, Vietnam, kemudian Cina dan sebagainya, tetapi juga menjadi konsen bagi kekuatan-kekuatan internasional, ya, negara adidaya, terutama antara blok Barat yang utamanya diwakili oleh Amerika Serikat dan blok Timur, tentu saja dalam hal ini pemain utamanya adalah Cina. Nah, di samping itu juga tentu Indonesia punya konsen yang sangat serius mengenai Laut Cina Selatan karena juga langsung berbatasan, ya, Indonesia langsung berbatasan dengan Laut Cina Selatan, dan bahkan juga mungkin sebagian dari laut kita juga sekarang ini ya seperti api di dalam sekam, ya. Ini juga merupakan bagian dari apa yang diklaim oleh RRC, ya, sehingga ini tentu saja memerlukan satu penanganan yang serius dan strategis agar masalah Laut Cina Selatan ini tidak berkembang menjadi konflik dan juga menggunakan kekerasan senjata. Jadi saya kira ini konsen kita bersama, bukan hanya Indonesia, Asia Tenggara, dan bahkan juga masyarakat global. Ya, kita kan melihat bahwa contoh kemarin dari berita yang ada para pelaut Cina mengambil perikanan, diduga mengambil perikanan di Indonesia, katanya mengejar ikan
yang ada di laut wilayah Cina, kemudian dia mengejar sampai ke Indonesia. Jadi kira-kira saran ke depan apa yang bisa Prof berikan kepada pemerintah Republik Indonesia, karena ini kan memang permasalahan yang sangat sensitif, sehingga saya pandang Profesor Singgi ini sebagai, menurut saya saat ini, satu-satunya guru besar maritim yang masih aktif di Indonesia, itu bisa memberikan rekomendasi atau masukan bagi pemerintah Republik Indonesia. Iya, jadi saya kira persoalan utama yang harus diselesaikan, ya, ini persoalan yang sangat mendasar, adalah mengenai soal acknowledgement atau pengakuan mengenai hukum laut internasional, ya. Jadi kalau Indonesia dan sebagian besar atau bahkan mungkin semua dari negara-negara ASEAN ini kan sudah termasuk negara-negara yang baik, ya. Maksudnya baik itu mau diatur oleh UNCLOS, ya, United Nations Convention for the Law of the Sea, ya, di mana batas-batas laut teritorial maupun zona ZEE, ya, di antara negara-negara maritim dan negara kepulauan atau negara yang punya laut di Asia Tenggara ini, memang batas-batasnya sudah cukup established, ya. Belum lagi juga ada perjanjian-perjanjian bilateral antara misalnya Indonesia dengan Singapura, Indonesia dengan Malaysia, dengan Filipina dan sebagainya, ya. Jadi kita termasuk anak yang manis, ya, di mata PBB. Nah, tetapi kita melihat Cina, ya, dia punya standar sendiri, ya. Jadi tidak mau mengakui hukum laut yang ditetapkan oleh UNCLOS, ya, karena Cina punya klaim sendiri berdasarkan 9 dash line atau 9 garis putus-putus yang ditetapkan sebenarnya pada tahun 1949, dan itu tentu tidak diakui oleh negara lain di luar Cina, ya. Jadi Cina hanya mengklaim satu pihak. Nah, disinilah maka terjadi perbenturan antara standar yang ditegakkan oleh RRC dengan standar yang umum ditetapkan oleh PBB, ya, melalui UNCLOS. Nah, oleh sebab itu saya kira kalau kita menginginkan ini menjadi satu penyelesaian yang mendasar, saya kira diplomasi, ya, antara PBB dengan RRC, kemudian negara-negara yang secara langsung berbatasan dengan Laut Cina Selatan harus mau berembuk bersama, ya. Jadi tidak mengedepankan pada kekuatan fisik, ya, seperti Cina itu, meskipun diprotes oleh negara-negara Asia Tenggara, kemudian juga masyarakat internasional, tetapi tidak takut, ya. Jadi dia masih tetap membangun beberapa spot-spot yang mungkin untuk kepentingan militer di kepulauan Spratly dan Paracel, ya, yang kelihatannya memang untuk pangkalan angkatan laut ataupun pangkalan militer. Nah, ini jelas akan menyulut situasi yang memanas, dan saya kira kalau tidak segera diselesaikan tentu akan menjadi potensi terjadinya perang yang saya kira akan merugikan semua. Ya, kita berharap tidak ada perang akibat dari permasalahan Laut Cina Selatan, sehingga soft diplomasi itu perlu dikedepankan oleh kedua belah pihak, kan gitu ya, Prof, ya. Kita bergeser ke posisi Singapura, Prof. Jadi mau tidak mau, kalau kita melihat bahwa potensi bergesekan dan potensi kita ingin menjadi sebuah negara besar di maritim memang perlu upaya yang luar biasa, tapi nyatanya Singapura itu justru lebih kuat secara maritim, terutama kalau kita lihat di sektor perdagangan, padahal wilayahnya sangat kecil, mungkin pelabuhannya juga besar, tapi dengan hanya beberapa saja, tidak sebanyak Indonesia.
Prof. Singge itu kan menulis ya sebuah disertasi terkait dengan Laut Jawa, kemudian Samudra Hindia dan relasinya dengan Singapura. Kira-kira kalau kita lihat nanti dalam konteks historis, bagaimana toh sebenarnya, apakah mak betunduk Singapura besarnya itu berdasarkan secara historis itu sudah menjadi besar, atau kemudian memang ditata pelan-pelan, kemudian bagaimana posisi Indonesia nanti supaya bisa mengalahkan Singapura dari sektor maritim dan perdagangan kita itu, Prof? Ya, jadi memang Singapura itu dilahirkan memang by design ya, untuk menjadi besar ya. Dan bahkan juga by design dimaksudkan untuk menjadi leher bagi Hindia Belanda atau Indonesia sekarang ini ya. Artinya sebagai leher, kalau orang mau mencekik ya, ya maka bagian seluruh tubuh akan lumpuh ya. Ya, oleh sebab itu kita melihat bagaimana Singapura yang memang didirikan oleh Raffles tahun 1819 itu memang maksud utamanya adalah karena Raffles kecewa harus pergi dari kepulauan Indonesia waktu itu, kemudian dia mencari satu tempat yang strategis yang meskipun kecil tapi akan menentukan sejarah dan masa depan Indonesia. Jadi memang sejak awal memang dia disetting untuk menjadi besar dan mengalahkan Indonesia ya. Apalagi kemudian didukung dengan kebijakan yang sebagai free port pada waktu itu ya, perdagangan bebas, pelabuhan bebas, sehingga lebih efisien daripada pelabuhan-pelabuhan yang ada di Hindia Belanda ya. Kemudian juga karena perdagangan bebas pajak, maka juga barang-barang dijual di sana sangat murah, sehingga menarik minat dari para pedagang yang berasal dari Hindia Belanda. Nah, oleh sebab itu terbentuklah jejaring ya, jejaring sosial, kemudian jejaring ekonomi, pelayaran, perdagangan, yang itu pada akhirnya meninggalkan jauh ya dari pelabuhan-pelabuhan di Hindia Belanda yang dikelola masih secara konvensional ya, sehingga berbiaya tinggi, dan itu menyebabkan tradisi penyelundupan waktu itu ya sudah merajalela, karena para pedagang pelaut itu bisa memperoleh barang-barang yang murah dari Singapura ya. Kemudian karena kalau masuk Hindia Belanda harus bayar pajak ya, banyak penyelundupan di situ, sehingga terjadi gap harga antara Singapura dengan pelabuhan Hindia Belanda. Nah, saya kira apalagi nanti setelah Perang Dunia Kedua, banyak pelabuhan di Hindia Belanda yang mengalami kehancuran ya, karena taktik bumi hangus, kemudian juga karena perang selama 5 tahun juga mungkin maintenance untuk sarana prasarana pelabuhan di Hindia Belanda juga mengalami kehancuran. Nah, sedangkan Singapura itu relatif utuh ya selama Perang Dunia Kedua ya, baik secara fisik maupun dari sisi jejaringnya, kemudian sekarang ditambah teknologi semakin canggih ya, sehingga rasanya memang sulit bagi pelabuhan-pelabuhan di Indonesia sekarang ini untuk mampu bersaing dengan Singapura ya, kecuali memang wilayah-wilayah di Indonesia ini mampu memproduksi produk-produk yang memang masih dibutuhkan oleh pasar internasional, kemudian di situ bisa diambil dari pelabuhan di Indonesia, sehingga mau tidak mau kapal-kapal pedagang itu datang ke Indonesia ya, daripada ke Singapura. Nah, sayang sekali bahwa sekarang Indonesia belum mampu menunjukkan hal seperti itu ya. Jadi lebih banyak kita malah mengimpor barang-barang dari Singapura atau juga barang-barang dari negara-negara lain, sehingga untuk bisa membangun pelabuhan yang bersaing dengan Singapura tentu saja ini saya kira perlu waktu yang sangat panjang dan perlu pemikiran yang
Ya, ya, saya sebenarnya menarik yang disampaikan Prof. Singgi. Dulu Singapura dijadikan leher oleh Raffles, oleh Inggris, sehingga menjadi Freeport dengan banyak kebijakan-kebijakan yang menguntungkan para pedagang. Saat ini kita itu sudah hampir 10 tahun ini dicanangkan sebagai negara maritim yang kuat ya, dan ingin menjadi salah satu leader di dalam kemaritiman. Sudah sekitar hampir 78 tahun kita merdeka. Kita itu apa nggak pengen sekali-kali menjadi leher, ya, leher dari perdagangan dan pelayaran termasuk dunia maritim kita. Apalagi kita kan ternyata juga bisa membangun jalan tol panjang, bisa membangun infrastruktur. Kita sebenarnya juga punya potensi pelabuhan di Tanjung Perak, Tanjung Priok, Tanjung Mas dan lain-lain yang di luar Jawa. Kemudian kira-kira saran supaya kita itu menjadi leher gitu Prof ya, sehingga jargon sebagai upaya untuk menjadi menuju ke arah negara poros maritim dunia itu seperti apa supaya kita menjadi bangsa yang superior sekali-kali kita menggeser Malaysia dalam sektor perdagangan dan pelayaran ini, Prof. Iya, ya, ini semangat anak muda. Iya, ya. Ya, sebetulnya kalau kita bicara sejarah ya, sejarah maritim bukan hanya di Kepulauan Indonesia, tapi juga di Asia Tenggara. Sebenarnya pada masa lampau, pada masa prakolonial itu kita tidak hanya menjadi leher, tapi seluruh bagian-bagian penting dari tubuh, ya, bahkan seluruh tubuh itu adalah milik Nusantara ya. Karena kita tahu kawasan Selat Malaka pun juga hampir dalam sepanjang sejarah prakolonial itu adalah merupakan properti dari kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara ya, mulai dari Sriwijaya, kemudian Melayu, kemudian juga Majapahit ya, kemudian Melaka pun itu juga asal-usulnya berasal dari Palembang ya. Jadi bukan hanya leher, jantungnya dan hal-hal yang vital lain itu milik Indonesia waktu itu ya. Ya, jadi saya kira kita perlu belajar sejarah ya, sejarah maritim untuk sebelum membangun Indonesia sebagai negara maritim. Jadi ada beberapa kunci sukses ya dari negara-negara maritim Indonesia pada masa prakolonial ya. Jadi yang pertama, mereka tidak pernah membuat dikotomi ya, antara sektor kelautan dan sektor daratan ya. Jadi mereka adalah kekuatan yang mampu mensinergikan antara potensi daratan dan potensi laut ya. Karena kita membayangkan bahwa perdagangan maritim pada waktu itu hampir tidak memperdagangkan produk laut ya. Produk laut pada waktu itu ya, misalnya ikan itu kita mencari pagi sore udah busuk ya, paling jadi ikan asin itu hanya untuk bekal dari para pelaut ya. Demikian juga terasi mungkin ya, nah, itu pun juga untuk bekal karena bisa awet kan. Nah, sehingga laut pada waktu itu lebih banyak berfungsi sebagai prasarana untuk perdagangan maritim internasional ya. Sedangkan yang diperdagangkan adalah produk-produk daratan, entah itu pertanian atau perkebunan ya, rempah, kemudian hasil-hasil hutan, kemudian juga tambang dan sebagainya. Nah, sehingga kemampuan mengarungi samudra nah, itu disinergikan dengan kemampuan untuk berproduksi ya, menghasilkan sesuatu yang dibutuhkan oleh pasar internasional. Sehingga hasilnya adalah Sriwijaya, kerajaan Melayu, kemudian Malaka, dan juga Majapahit, ya, kerajaan yang besar. Nah, saya kira Indonesia pun sekarang mestinya harus begitu. Ya. Jadi tidak cukup kita membangun pelabuhan saja, atau tol laut, atau membangun kapal-kapal saja, tanpa kemampuan untuk memproduksi ataupun mengolah sesuatu menjadi produk-produk yang dibutuhkan oleh pasar internasional. Sebab kalau kita hanya bikin tol laut, kapal besar, kemudian pelabuhan yang canggih,
tapi kita tidak punya kompetensi dan kapasitas untuk menciptakan produk yang kompetitif, itu justru akan menjadi bumerang. Jadi kita sama seperti menggelar karpet merah ya bagi ekspansi ekonomi asing. Nah itu. Dari akar historis kita sebenarnya kuat di sektor maritim, di sektor perdagangan dan pelayaran, dan kita ketika menjadi leher, menjadi tubuh, dan menjadi jantung sebenarnya sudah kita lalui sebelum Singapura, kemudian Malaysia dan lainnya itu bisa seperkasa ini, bahkan mungkin melebihi Indonesia. Oleh karena itu, menurut Prof. Singge, bagaimana supaya kita ini ya, karena bagaimanapun maritim itu kan tergantung pada foreland dan daerah hinterlandnya. Forelandnya sudah ada pelabuhan-pelabuhan. Rekomendasi atau masukan dari Prof. Singge, kira-kira hinterlandnya kalau dulu adalah komoditi alam, sekarang menurut Prof. Singge apa supaya kita itu mempunyai prasyarat untuk menjadi jantung dan tubuh sekaligus leher itu, Prof? Ya, jadi yang pertama saya ingin menyampaikan mengenai ya semacam prasyarat ya untuk bisa menjadi negara maritim yang besar di masa yang akan datang ya. Jadi kalau menurut saya bahwa negara maritim itu adalah negara yang mampu mendayagunakan ya potensi kemaritimannya di dalam rangka untuk membangun kejayaan dari negara itu sendiri. Nah, sini kemampuan itu kalau sekarang ya bisa diterjemahkan dalam konteks penguasaan teknologi ya. Jadi bagaimana kita bisa mengontrol wilayah laut yang demikian luas tanpa kemampuan teknologi kita ya, baik satelit maupun juga kapal, kemudian juga senjata dan sebagainya untuk melakukan patroli, sehingga dengan kemampuan teknologi itu ya termasuk juga untuk mengeksploitasi dan mengeksplorasi kekayaan laut. Nah, akhirnya kita bisa memanfaatkan itu ya, agar tidak dimanfaatkan oleh negara lain ya dengan dari mencuri atau pura-pura mengejar ikan. Nah, itu karena kemampuan teknologi kita, misalnya kita mengejar kapal nelayan asing saja, mungkin angkatan laut kita tidak mampu memanfaatkan secara optimal ya, kekayaan laut kita untuk kejayaan negara. Kadang-kadang kapal mau beroperasi, solarnya habis, nah, pencurinya sudah lari jauh. Ini apa ini? Nah itu. Nah, kemudian sumber daya manusianya, saya kira kalau sumber daya manusia Indonesia kita punya modal sosial dan modal kultural yang luar biasa ya, secara historis sudah terbukti bahwa nenek moyang kita ini ya adalah penjelajah laut ya, jadi nggak perlu diragukan lagi, tinggal sentuhan pendidikan yang tidak terlalu berat, mungkin kita bisa menjadi pelaut yang baik ya. Nah, kemudian juga yang sangat penting adalah satu pemahaman bahwa untuk wilayah atau teritori Indonesia ini kan yang namanya kekayaan laut itu tidak hanya perairan ansih ya. Jadi sebetulnya dalam konteks kewilayahan, pulau itu juga bagian dari kekayaan laut. Nah, sehingga dalam konteks kita membangun negara maritim tadi itu, kita memanfaatkan kekayaan laut itu ya, termasuk bagaimana memanfaatkan pulau. Bagaimana pulau itu bisa dikembangkan sehingga menghasilkan produk-produk yang laku atau dituntut oleh pasar internasional. Nah, tadi kaitannya dengan kemampuan berproduksi kita ini sekarang kita terus terang mungkin merosot ya, dalam pengertian secara substansi bahwa dulu ketika
Nusantara menjadi poros maritim dunia ya, pada masa prakolonial. Di samping kita mampu mengontrol dan menguasai perairan, punya teknologi perkapalan, navigasi dan sebagainya. Nah, kita juga mampu untuk menciptakan produk-produk ya. Meskipun mungkin ya produk itu kalau dilihat dari sekarang ya sederhana ya, karena kita menghasilkan rempah-rempah yang mungkin ada yang dari hutan, mungkin dibudidayakan, kemudian juga penambangan emas, mungkin sederhana. Tetapi kita juga lihat waktu itu memang dunia masih sederhana ya. Artinya orang-orang nenek moyang Nusantara itu mampu menciptakan produk yang kompetitif ya, yang laku dijual di pasar internasional, dan untuk menjualnya itu mereka punya kemampuan maritim ya, dengan teknologi perkapalan, pelayaran, navigasi ya, sehingga ini bisa mendatangkan devisa yang besar yang bisa digunakan untuk membangun kejayaan mereka gitu. Nah, sekarang ini kita melihat ya bagaimana apakah Indonesia mampu memproduksi sesuatu yang kompetitif di dalam pasar internasional. Ya apapun alasannya ya, kita melihat bagaimana justru kita kebanjiran produk-produk dari luar negeri. Dan mungkin mereka mengirim barang itu dengan kapal-kapal mereka sendiri ya, sehingga devisanya tidak hilang. Sehingga kapal Indonesia nganggur gitu. Jadi untuk perdagangan internasional ya, baik ekspor maupun import ya, data beberapa tahun yang lalu menunjukkan bahwa 95% pengangkutan untuk ekspor dan import Indonesia itu di handle oleh kapal-kapal asing ya, bukan kapal-kapal Indonesia ya. Nah, ini. Jadi kita dari sisi penguasaan laut juga mengalami kemerosotan. Kemudian dari sisi kapasitas dan kompetensi untuk menciptakan produk yang kompetitif di pasar internasional juga mengalami kemerosotan. Ini saya kira satu PR yang sangat berat ya. Kalau kita belajar dari prakolonial dan bahkan juga masa kolonial, Belanda juga berhasil menjadikan Hindia Belanda juga sebagai poros maritim dunia. Nah, kita membayangkan bagaimana misalnya Jawa saja waktu itu menjadi produsen gula terbesar di dunia setelah Kuba ya. Itu baru gula ya, jadi belum kopi, teh, macam-macam, belum karet, kopra dan sebagainya. Itu kolonial Belanda ya, yang kita anggap sebagai penjajah Indonesia ya. Nah, sekarang sudah merdeka, mestinya kita harus lebih hebat daripada ketika dijajah oleh Belanda. Apa kita harus dijajah dulu, Prof? Supaya menjadi hebat lagi. Jadi Belanda sendiri juga pangsa pasar untuk pelayaran antar pulau ya, dengan menggunakan KPM ya, itu kurang lebih 80% dipegang oleh kapal-kapal Belanda sendiri ya. Nah, kalau kita sekarang mungkin hanya 50-an% lah. Kemudian kapal internasional juga, kapal-kapal Belanda juga merajai ya, baik itu SMN, kemudian Rotterdam Lloyd dan sebagainya ya. Itu juga melayani pelayaran dari Indonesia ke negeri Belanda. Jadi baik pelayaran domestik maupun internasional itu ya Belanda cukup menguasai ya. Di samping juga Belanda ya dengan para pemodalnya itu juga mampu menjadikan Hindia Belanda ini sebagai produsen yang luar biasa dari produk-produk yang dipasarkan di dunia internasional. Jadi ini tantangan yang sangat berat ya, tapi saya kira ya para pejabat yang gajinya tinggi-tinggi misalnya bisa memikirkan ini ya. Iya, Prof. Saya jadi Prof, sedih ini ketika mendengar paparan dari Prof Singgi dalam konteks historis dan dalam konteks kekinian terkait maritim. Ternyata problem maritim kita itu kompleks dari segala sisi, sehingga memang harus ada penguatan di sisi-sisi sekeliling itu untuk menjadi negara yang mampu mengontrol dan
mengendalikan wilayah kita, dan itu memberikan kontribusi secara ekonomi sehingga dari aspek pelayaran ternyata sekarang impor ekspor kita dikendalikan 90% lebih oleh kapal asing. Ini kan cukup sedih kita ya. Kira-kira terus gimana lagi Prof. Singgi kalau seperti itu? Pemikiran Prof. Singgi gimana ini melihat kondisi historis dan kekinian itu, Prof? Ya, jadi kita harus belajar sejarah ya sebetulnya ya. Artinya harus ada research based policy ya, atau historical research based policy. Jadi policy yang dibangun berdasarkan penelitian ya, termasuk juga penelitian sejarah untuk mengetahui key for success ya, dari para pendahulu kita ya. Jadi jangan sampai keledai saja tidak pernah terantok pada batu yang sama ya. Tapi kayaknya kita berkali-kali terantok. Tapi saya nggak mengatakan bahwa kita lebih buruk dari keledai ya. Ya itu jadi kalau kita belajar sejarah maritim ya, bagaimana masa prakolonial kita sudah jadi poros maritim dunia, kemudian pada zaman Belanda meskipun tidak pernah digembar-gemburkan juga menjadi poros maritim dunia, di mana transportasi laut dikuasai, kemudian produk-produk yang diperdagangkan untuk ekspor juga bisa kita produksi, kemudian import juga banyak yang diangkut oleh kapal-kapal sendiri sehingga bisa menyelamatkan devisa. Nah, inilah yang saya kira ke depan ya, untuk membangun teknologi yang mampu mengontrol sarana prasarana untuk bisa menjadi negara maritim yang besar. Kemudian juga kita mampu memproduksi apapun, terutama adalah produk-produk yang memang bisa kita olah dari potensi yang kita miliki. Karena dulu kita penghasil cengkeh, itu pun juga mungkin satu-satunya di dunia kita menjadi penghasil cengkeh yang baik gitu ya, yang kualitasnya sangat bagus. Demikian juga lada ya. Dulu kita punya saingan lada itu dari Malabar, India. Tapi ternyata setelah lada Indonesia ini berkembang, harganya lebih murah, sepertiga dari lada yang ada di India, dan rasanya lebih nendang istilahnya. Nah, kita bisa menciptakan produk semacam itu. Nah, mestinya kita punya potensi alam, entah itu tambang, entah itu minyak, entah itu hasil hutan, pertanian, perkebunan. Nah, ini mestinya harus direkayasa sembilan rupa sehingga ada nilai tambah ya. Jadi kalau kita menjual lada misalnya seperti halnya 1000 tahun yang lalu dalam bentuk mentahan ya, mestinya kita punya fakultas teknik, fakultas farmasi ya, mestinya bagaimana memanfaatkan lada itu bisa diolah sembilan rupa sehingga punya value added yang tinggi ya di dalam pasar internasional. Nah, caranya gimana Pak Singgi? Wah, aku sejarah gak ngerti. Jadi itu kan herbal yang bisa gimana caranya gitu loh. Misalnya lembaga-lembaga riset dulu ada LIPI, ada BRIN, mestinya ada fokus ke sana ya. Misalnya kita mendeklar diri sebagai penghasil tambang nikel yang terbesar di dunia. Nah, ini bagaimana nikel ini jangan diobral murahan ya. Ini bisa diolah dengan rupa sehingga nanti ini bisa menjadi tadi produk yang punya comparative advantages ya, yang bisa bersaing keluar ya. Kalau mau cari baterai dari Indonesia, nah itulah harus begitu. Nah, ini saya kira salah satu kunci dulu keberhasilan dari para pendahulu kita, termasuk kolonial Belanda. Dari kata kunci yang Prof. Singgi tadi sampaikan, perlu ada nilai tambah. Contoh seperti gula, dulu kita memproduksi dari tebu menjadi sebuah gula. Dan nilai tambah itu menjadi sesuatu yang penting saat ini supaya kita tidak
mengobral sebagaimana tadi Prof. Singgih sampaikan, mengobral bahan-bahan mentah. Kita langsung mak gelundung ke luar negeri. Contoh seperti nikel, litium, boksit itu kalau tambang. Kemudian kalau hasil-hasil alam diolah dulu supaya mempunyai nilai jual dan nilai tambah yang lebih sehingga bisa memberikan dampak ekonomi bagi Indonesia. Kan seperti itu ya. Kemudian ini kan tadi sebenarnya Prof. Singgih sudah mengusulkan semua lini harus bergerak sesuai dengan kompetensi. Kalau sejarawan sudah memaparkan data-data tadi, tinggal pemerintah juga harus membuat kebijakan, pengusaha melakukan upaya mengarah ke sana, kebijakan juga mendukung pengusaha lokal untuk berkembang, kemudian infrastruktur juga dilakukan, dan lain-lain itu. Gimana kalau menurut Prof. Singgih? Iya, saya kira untuk membangun negara yang besar, ya, yang tampaknya semuanya menjadi maju gitu ya. Sebetulnya kalau kita belajar dari banyak negara, memang ada tim kecil yang solid ya, yang menjadi sumber ide, sumber inovasi maupun sumber invensi. Ya. Jadi saya kira dalam konteks itu ya, untuk menjadikan barang mentah ini menjadi barang jadi yang punya nilai tambah yang tinggi, saya kira pemerintah harus harus mencari dan dalam bahasa Jawanya itu ngopeni orang-orang yang pinter dan orang-orang yang punya bakat yang jenius ya. Dari sekian ya ratus juta ya 270 juta ya, mungkin ada 500 atau 1000 orang yang sebagai inovator dan inventor, itu saya kira sudah bagus. Nah itu yang diopeni, dikembangkan, difasilitasi, kemudian di full difasilitasi ya. Misalnya di handle oleh BRIN atau apa ya. Misalnya ada yang ahli nuklir, ya tiap hari dia diminta untuk mengembangkan teknologi nuklir itu sehingga bisa menghasilkan ya semacam prototipe yang nanti bisa dikembangkan untuk sesuatu yang massal yang bisa digunakan ya. Misalnya ada yang ahli pertanian, spesialis kedelai misalnya, bisa menciptakan bibit kedelai yang tahan hama tapi juga produktivitasnya tinggi, mudah hidup, mudah subur. Itu yang dibiayai full. Nah, kemudian juga ada yang ahli artificial intelligence misalnya, biayai. Nah nanti hasilnya nanti bisa menjadi properti milik negara, dikembangkan, dimasalkan untuk kesejahteraan masyarakat ya. Jadi saya kira seperti masyarakat Jepang itu tidak semuanya canggih seperti yang kita bayangkan. Mungkin hanya ada sebagian kecil saja yang punya kemampuan jenius, tapi betul-betul mereka kembangkan. Gitu. Nah saya kira di Indonesia juga seperti itu ya. Seharusnya ada seperti itu ya. Di samping juga tentu ada penelitian-penelitian lain yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang sifatnya massal. Tapi harus ada tim kecil yang bisa menjadi inovator dan inventor ya. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwa untuk bisa menjalankan semua program menjadi negara maritim ya, negara bahari ini juga memang perlu dukungan ekonomi ya. Jadi bagaimana kita bisa mengontrol melalui untuk operasi laut misalnya, itu kan perlu biaya ya. Nah kalau kita untuk melakukan patroli laut saja uangnya hutang, nah itu gimana? Nah oleh sebab itu juga soal penggunaan anggaran yang tepat sasaran ini saya kira juga penting. Kita harus melakukan introspeksi dan reevaluasi ataupun evaluasi diri. Bagaimana banyak anggaran itu kita
mungkin hambur-hamburkan untuk kepentingan yang sebetulnya tidak perlu ya, tapi lebih diarahkan pada pengembangan ekonomi ya, sehingga kita punya dasar-dasar fondasi ekonomi yang kuat untuk bisa menjadi negara yang besar. Karena ekonomi walau bagaimanapun tetap akan menjadi ibaratnya seperti bahan bakar sekaligus pelumas ya. Jadi tanpa bahan bakar, tanpa pelumas, maka mesin negara ini tidak akan bisa berjalan. Kalau kita hutang ya sampai kapan? Nah, pertanyaannya adalah tahan berapa lama kan itu. Oleh sebab itulah saya kira melihat kondisi Indonesia seperti ini memang kita harus betul-betul berpikir dari hal yang mendasar ya, untuk bisa membangkitkan kembali ini kejayaan masa lampau ya sebagai negara maritim yang mampu memanfaatkan laut, mampu memanfaatkan darat untuk kejayaan kita bersama-sama. Nah, ini saya kira memang ya perlu diskusi khusus ini. Ya. Sore ini kelihatannya kan kita sudah banyak mendapatkan pemikiran yang strategis, pemikiran yang komprehensif terkait dengan bagaimana untuk menjadi negara maritim. Ternyata kan satu, untuk menjaga kedaulatan butuh angkatan laut yang hebat, didukung oleh teknologi kapal yang luar biasa termasuk navigasi dan satelitnya. Kemudian supaya kita berdaulat juga secara ekonomi, punya banyak pelabuhan dan dinamis perdagangannya, ternyata harus ada upaya penguatan dari hulu sampai hilir, dan itu kan perlu goodwill yang baik, termasuk jangan banyak siapapun melakukan korupsi supaya negara kita itu. Ya betul. Ya jadi dulu Belanda itu mengelola Indonesia itu hampir tidak pernah defisit ya, kecuali pada masa perang Diponegoro yang ya mungkin hanya beberapa tahun saja defisit ya. Nah kalau kita melihat setelah Indonesia ini merdeka, malah nggak pernah surplus, defisit terus. Tapi saya nggak merekomendasikan untuk dijajah kembali ya, tapi kita harus belajar. Dulu kan 30% anggaran Belanda yang ada di negeri Belanda itu kan 30% berasal dari pendapatan dari Hindia Belanda yang ada di Indonesia, kan gitu Prof? Iya. Kan gitu ya. Yang terakhir Bos, mungkin pemikiran jaringan supaya kita bisa kembali berjaya, ini kan ikhtiar bersama dari aspek historis, kemudian bisa juga dimanfaatkan pemikiran ini untuk pengambil kebijakan supaya kita kembali menjadi negara yang semakin berdaulat dari aspek maritim, kemudian menjadi kekuatan poros maritim dunia yang tidak hanya ditakuti oleh kawan tetapi juga benar-benar dihargai dan ditakuti pula oleh lawan. Silakan Prof. Ya ini pertanyaan yang sulit ini. Mestinya pejabat negara yang jawab ini. Ya memang kalau menurut saya kita harus mulai memikirkan hal-hal yang paling dasar ya. Jadi yang pertama kita harus betul-betul bisa memanfaatkan dan mendayagunakan sumber daya ekonomi dan sumber daya keuangan ini betul-betul tepat sasaran ya. Sehingga kita bisa membuat program prioritas ya, sebagai program yang menjadi fondasi itu apa, yang menjadi bangunan di atasnya apa, kemudian yang menjadi aksesorisnya bagaimana. Misalnya kalau kita masih mendengar ya pejabat pajak eselon 2 kekayaannya 49 miliar. Iya. Lah itu baru eselon 2 ya. Lah kita ini yang profesor 4E aja. Apalagi yang 4A ya, Prof. Itu mungkin kita meninggal dihidupkan kembali mungkin belum tentu dapat kekayaan yang segitu besar mungkin. Nah, saya kira kalau kita bisa mendayagunakan sumber daya ekonomi itu tepat sasaran, saya kira jumlah besar akan diperoleh untuk bisa
membangun fondasi ekonomi Indonesia yang kuat. Ya. Artinya fondasi ekonomi yang kuat itu adalah fondasi ekonomi yang didasarkan atas pengembangan potensi dan jati diri kita. Ya. Jadi sudah sangat jelas bahwa kita ini ya jati dirinya adalah bangsa maritim, ya. Artinya bangsa laut. Ya. 70% wilayah kita laut, sisanya pulau-pulau. Jadi pulau-pulau itu ya bagian dari laut itu yang harus kita manfaatkan untuk membangun negara maritim. Sebab ada penataan sumber daya keuangan yang baik, maka banyak hal yang seharusnya kita biayai tidak bisa kita biayai. Akhirnya uang itu digunakan untuk hal-hal yang justru akan menimbulkan kerusakan ya, di dalam kehidupan bangsa kita ini. Jadi misalnya tadi kita bisa mencetak para inventor dan inovator ya, di segala bidang ya, baik itu pengolahan hasil-hasil pertanian, perkebunan, kemudian pengolahan hasil pertambangan, kemudian kita juga bisa belajar IT ya. Nah, sehingga dari situ saya kira kita harus mulai, karena tanpa surplus ekonomi kita tidak akan bisa menjadi negara yang berjaya ya. Apalagi kalau tiap tahun anggaran kita defisit terus, kapan majunya lain. Jadi seperti negara-negara saya kira surplus itu sangat penting ya. Nah, kemudian yang kedua, setelah kita melakukan penataan ekonomi ya, artinya mendayagunakan sumber daya ekonomi, sumber daya keuangan itu tepat sasaran. Kemudian yang kedua juga teknologi ya. Jadi walau bagaimanapun sekarang teknologi ini nggak bisa ditawar-tawar ya. Kita harus mengembangkan teknologi ya. Kalau tidak ya kita akan menjadi bulan-bulanan bagi negara-negara maju ya. Nah kemudian juga terkait dengan sistem ekonomi kita yang banyak didasarkan atas mungkin teori-teori dari ekonomi yang bersifat kontinen ya. Nah, kalau kita melihat potensi dan karakter geografis yang kita miliki ya, mestinya kita harus mengembangkan ekonomi kepulauan ya. Jadi ekonomi maritim ya, di mana mungkin antara satu pulau dengan pulau yang lain ini bisa didesain sebagian rupa sehingga bisa terjadi perdagangan antar pulau yang hidup ya. Sehingga suatu saat seandainya terjadi krisis ekonomi dunia atau mungkin kita diblokade oleh negara apa gitu, maka kita masih bisa hidup ya sebagai satu wilayah ekonomi yang saling mensuplai dan ada demand di antara pulau-pulau di Nusantara, di Indonesia ini. Nah, sehingga harus ada rekayasa ekonomi yang memungkinkan terjadinya pelayaran dan perdagangan antar pulau ya. Jadi menciptakan Indonesia ini sebagai satu pasar bersama ya di antara pulau-pulau itu, sehingga menjadi relatif mandiri ya. Mungkin Jawa ya industri berkembang, kemudian Sumatera menjadi apa, Kalimantan dibangun seperti apa ya, Papua seperti apa, sehingga nanti bisa saling kerjasama, yang saling supply and demand menjadi satu wilayah ekonomi yang utuh ya, yang kuat, yang imun dari resesi global. Ya. Nah sekarang ini begitu ada negara lain ada perang, ya kita tahu-tahu juga mengalami krisis ekonomi. Ya. Kalau dulu pada zaman Orde Baru ketika kita masih punya minyak dulu kan ada perang teluk, kita bisa panen malah itu ya, bisa membangun SD Impres, Puskesmas Impres. Nah, sekarang ada perang, nah kita juga ikut krisis. Ini menunjukkan bahwa posisi ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja ya. Jadi saya kira kita harus
sangat mendasar. Kemudian yang ketiga adalah soal komitmen kebangsaan kita ya. Jadi bangsa kita ini kan didirikan sebagai bangsa konsensus ya, bangsa yang diciptakan berdasarkan kesepakatan untuk membangun kejayaan Indonesia berdasarkan Pancasila, UUD 45, makmur bersama ya, adil, gotong royong dan sebagainya. Nah, saya kira ini menjadi sesuatu yang sangat penting ya. Jadi jangan sampai ada elemen-elemen yang mengingkari atau mengkhianati kesepakatan ini. Jadi kalau ini dikhianati oleh satu atau dua elemen, ini akan menjadi pertanda bagi sesuatu yang mengkhawatirkan ya. Karena ya negara ini dibangun atas kesepakatan, kemudian juga diwarnai dengan darah dan air mata ya. Kemudian kalau sekarang kemudian dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu yang tidak bertanggung jawab, ini tentu akan menjadi isyarat yang mengkhawatirkan di masa yang akan datang. Jadi saya kira kepentingan negara, kepentingan bangsa tetap harus didengungkan, dan bagaimana caranya ini bisa dipahami dan disadari serta dilaksanakan oleh segenap elemen bangsa ini. Ya, kelihatannya kita ini sudah 2 SKS, Prof. Terima kasih sekali pemikiran yang mencerahkan dari Prof. Singgih terkait dengan bagaimana kita ingin menjadikan negara kita ini besar, terutama sebagai sebuah kekuatan maritim dunia yang dulu pernah berjaya di kita. Oleh karena itu kami terima kasih ya Prof atas kesempatan sore hari ini, dan tentu kami berharap bahwa pemikiran tadi dengan banyak aspek yang disampaikan oleh Prof. Singgih akan membuka cakrawala bagaimana kita itu ada upaya yang sungguh-sungguh dari semua stakeholder, terutama dari pemerintah, untuk menguatkan sektor maritim dan membuat kebijakan-kebijakan yang pro maritim terkait dengan teknologi maritim, bagaimana tadi menyatukan antara berbagai pulau dengan kekuatan-kekuatan ekonomi yang terintegrasi, dan tentu saja itu adalah by design. Kalau kita ingin mengulang kembali kejayaan Indonesia, kejayaan Nusantara menjadi kekuatan maritim yang besar di dunia, dan tentu saja harapan itu akan terlaksana bila kekuatan poros maritim dunia itu benar-benar diupayakan oleh pemerintah. Terima kasih, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.